Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga serta melindungi kita dari segala macam wabah penyakit. Ya, sebelum kita mulai, Mister ingin menyapa kalian terlebih dahulu nih. Karena sudah kurang lebih hampir sebulan ya kita tidak bertemu di sekolah kita tercinta ini. Ya, begitu besar rasa rindu Mister ya. Begitu besar rasa rindu Mister kepada kalian semua ya, dari mulai anak-anak kelas 1 ya, anak kelas 2, anak kelas 3, 4, 5, 6. Ya Allah, Mister hanya bisa mendoakan kalian ya, semoga kalian sehat-sehat terus di rumah ya. Lalu manfaatkan waktu yang benar-benar bermanfaat, khususnya di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan. Ya, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mister berpesan kepada kalian ya, banyak ibadah, ditingkatkan lagi ibadahnya, ya, ketakwaannya kepada Allah. Ya, buat target yang belum khatamin Quran ya, dikhatamin mulai dari sekarang. Kalau yang sudah berjalan dilanjutkan ya. Mister berdoa kepada Allah agar kalian sehat senantiasa. Amin ya rabbal alamin. Ya, Mister ingin menyapa dulu ya. Bilal hadir, Masya Allah. Ada Naufal, Denivo, Haidar, Abdurrahman, Barakallahu fiik ya. Anak-anakku yang Mister cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini insya Allah kita akan membahas tentang setiap muslim itu bersaudara. Coba, siapa di antara kalian yang sudah hafal hadisnya? Ya, ada di buku hadis dan doa itu di kelas 1. Hadisnya pendek, tapi itu potongan hadisnya. Coba yang merasa sudah hafal komen di di kolom komentar. Saya sudah hafal, Mister. Ya. Pasti kalian di antara kalian sebagian besar sudah hafal tentang hadis ini. Apa itu? Al-muslimu akhul muslimi. Ya. Itu hadisnya. Itu potongan hadis. Nanti insya Allah Mister akan ya menjelaskan hadis selengkapnya dan tentang penjelasan hadisnya. Ya, setiap muslim itu bersaudara. Ya, sebagaimana yang tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, al muslimu akhul muslim. Ya, Mister akan bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'in ba'di wa kunu ibadallah ikhwanan. Al muslimu akhul muslimu la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalath marat bihasbi umri ya bi'athbi amri'in minasyarri an yahkira akhahu al-muslim. Kullu muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Hadis riwayat Muslim. Apa artinya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling tanajush, yaitu menyakiti dalam hal jual beli. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi atau mendiamkan cara untuk muslim lainnya. Karenanya ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan
dan menghina yang lain. Takwa itu di sini ya, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Ya, cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ya, hadis riwayat Muslim ya, nomor 2564. Ya. Dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain atau orang yang dihasadinya, ya. Sedangkan menurut yang lainnya, hasad itu adalah berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Nikmat ini bisa berupa nikmat harta, kedudukan, ilmu dan lain-lainnya, ya. Nanti Mister akan jelaskan. Ya, dari hadis ini anak-anakku, ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak boleh kita saling mendengki. Dengki itu iri hati, ya, nggak boleh, ya. Terus saling menyakiti, lalu saling diam-diaman, ya, kita tidak boleh. Nah, tadi juga Mister menjelaskan ya tentang hasad, dengki, iri hati. Ya, mungkin sebagai contoh di kelas seperti ini, nak. Misalnya nih, ada temen kamu yang pinter, yang ranking 1 misal, ya, atau yang bagus. Nah, dia sering dipuji sama teman-teman lainnya atau sama gurunya. Nah, lalu ada orang lain nggak seneng kalau dia dipuji, nggak seneng kalau dia pinter. Nah, dia pengen mencelakai orang tersebut, ya. Itu namanya hasad. Udah hasad, ya iri hati, dengki, zalim. Lantas bagaimana sikap kita seharusnya? Ya, harusnya kita memberikan apresiasi kepada dia, gitu. Harusnya kita memberikan doa, ya, ikuti jalannya. Kalau dia pintar berarti tandanya dia rajin belajar, ya. Kita tidak boleh iri hati, ya. Justru kita harus mengikuti. Oh iya nih, teman saya pinter nih. Oh berarti aku nggak boleh dengki sama dia nih, ya. Aku harus ikuti nih dia. Aku harus rajin belajar supaya pinter. Nah, seperti itu ya, contoh hasad. Lalu pada kalimat la tanajashu, janganlah melakukan najis, yaitu sengaja membuat harga barang naik padahal ia tidak bermaksud membelinya. Najis ini ingin memberikan mudarat pada pembeli atau memberi manfaat pada penjual, atau bisa kedua-duanya sekaligus. Lalu la tabaghadu, janganlah saling benci, yaitu jangan sampai membuat sebab-sebab benci itu muncul. Nah, ini biasanya sering terjadi nih di antara kalian nih sama teman-temannya nih, ya. Ada saling musuh-musuhan, saling benci-bencian, nggak boleh, ya. Al muslimu akhil muslim, ya, sesama muslim itu bersaudara, ya. Jangan diam-diaman, ya, jangan benci-bencian, ya. Karena apa? Nabi SAW bersabda, la yahillu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathati layal yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, ya. Kata Nabi nih, dengerin ya, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seseorang berpaling dari yang lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang mulai, ya, mengucapkan salam. Jadi kata Nabi, kalau kalian lagi marahan sama temennya nih, lagi kesel-keselan, jangan saling diem-diemin, ya. Atau ngajak temennya, tuh si fulan itu rese tuh, ayo kita jangan temenin dia yuk, jangan temenin, jangan diajak main, jangan. Apalagi sampai lebih dari 3 hari, nggak boleh, ya. Nanti Nabi marah, ya, sebagaimana yang sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kita itu harus saling menyayangi sebagai umat Islam. Lalu la yabi'u ba'dukum ala bai'in ba'di, janganlah menjual di atas jualan saudaranya, ya. Misalnya
ada yang membeli suatu barang pada penjual ya dengan harga 100.000 ya, lalu ada penjual kedua datang yang menawarkan lagi, oh saya beri dengan harga yang sama hanya 70.000. Itu namanya menjual di atas jualan saudaranya. Mister contohkan nih ya, misalnya di sini Bilal deh, Bilal jualan buku harganya 100.000. Misalnya Bilal nawarin ke teman-temannya, nih aku punya buku harganya 100.000 nih, ayo nih beli nih, bukunya bagus, best seller ya. Terus tiba-tiba datang Abdurrahman ya, dengan bawa barang yang sama, buku yang sama, nawarin ke teman-teman, jangan beli di Bilal, nih aku punya nih buku sama kayak Bilal nih, bukunya percis sama, harganya lebih murah 70.000 doang. Nah, nggak boleh seperti itu namanya zalim ya, itu namanya seperti tadi, menjual di atas jualan saudaranya gitu ya. Kita lanjutkan pengertian hadisnya, wa kunu ibadallahi ikhwan, jadilah hamba Allah yang bersaudara ya. Syekh Utsaimin berkata, sudah dimaklumi bersama bahwa namanya saudara itu ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Jadi sesama muslim harus seperti itu ya, mencintai saudara kita sesama muslim seperti kita mencintai diri kita. Lalu pengertian dari kalimat ya, la yazlimuhu ya, jangan berbuat zalim dalam hal harta, darah, kehormatan dan lainnya. Kita tidak boleh berbuat zalim ya, kita tidak boleh mengejek, kita tidak boleh apalagi menghina, apalagi ya, tidak boleh kita berbuat zalim kepada sesama muslim dan kepada sesama manusia ya. Dan janganlah kita membiarkan tanpa ditolong. Nah, kalimat pada la yakhzuluhu ya, janganlah membiarkan tanpa ditolong, ditelantarkan ya. Kita tidak boleh juga menelantarkan saudara kita sesama muslim. Misalnya nih ya, ada sebuah contoh, seseorang melihat ada yang dizolimi atau ada yang dijahatin ya, sedang berdebat dengan orang yang menzoliminya. Jika ada yang mendukung orang yang menzoliminya tanpa membela orang yang dizolimi seperti itu namanya ditelantarkan ya. Yang wajib kita lakukan adalah menolong orang yang dizolimi itu. Di ini yang pertama, Islam itu mengajarkan untuk menjalin ukhuwah, persaudaraan ya. Agama Islam itu mengajarkan kita untuk menjalin persaudaraan sesama muslim ya. Tidak boleh kita saling bermusuh-musuhan, tidak boleh kita saling menghina, tidak boleh kita saling mengejek ya. Karena kita sesama Islam itu ya harus bersatu, harus kuat, harus saling ya bersaudara. Yang kedua, Islam melarang hasad ya. Islam melarang hasad, walaupun hanya dari satu pihak saja ya. Tidak boleh kita hasad, iri hati, dengki kepada orang lain ya. Yang selanjutnya, faidah dari hadis ini adalah, hadis ini menganjurkan kaum muslimin untuk saling mencintai ya. Hadis menyebutkan larangan saling membenci ya. Di atas disebutkan dalam hadis tidak boleh kita saling membenci. Artinya kita harus saling mencintai kepada sesama umat Islam. Kita harus peduli ya. Kita tidak boleh menelantarkan mereka ya. Anak-anakku, perhatikan, mungkin sekarang ya kehidupan kita sangat enak ya. Kita harus mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, belum tentu apa yang kita rasakan ini dirasakan oleh saudara Islam, saudara muslim. Kita tengok saudara kita di sana. Coba kita lihat keadaannya bagaimana di sana. Ya, kita sebagai umat Islam di Indonesia dan merasakan hidup tentram, aman, tenang, itu harus bersyukur karena itu merupakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, agar kita mensyukuri nikmat Allah, coba kalian tuh lihat saudara kita ya yang ada di Syria, di Palestina
ya, mereka sedang ngaji, ya, dibom oleh tentara Zionis, ya, rumah-rumah mereka dihancurkan, ya, mereka ibadah dilarang, ya. Banyak juga kaum muslimin, ya, di India, ada namanya di daerah Kashmir, ya, itu ya disiksa, orang Islam itu disiksa, ya, nggak boleh ibadah, ya. Kita harus perhatikan, kita tidak boleh menelantarkan mereka. Karena apa? Mereka adalah saudara kita, ya. Umat Islam yang ada di seluruh penjuru dunia itu merupakan saudara kita. Jadi bukan hanya cuman di Indonesia aja, ya, atau di Bekasi saja, enggak. Tapi seluruh umat Islam yang ada di dunia itu adalah saudara kita yang harus kita saling bantu, yang harus kita tolong menolong, ya. Kalau kita nggak mampu, ya, kalau kita nggak mampu nolongin mereka dengan harta atau dengan tenaga kita, minimal kita bantu mereka dengan doa. Ya, kalian doakan saudara kaum muslimin, ya, yang ada di sana, yang sedang dijajah, yang sedang disiksa, ya, yang ibadahnya itu, ya, diawasi. Kita di sini enak, alhamdulillah, ya, mau ke masjid gampang, ya, mau sholat nggak dilarang, ya, dilindungi, aman, tentram. Di sana, ya, di luar sana, di sebagian daerah sana, orang mau sholat aja harus diam-diam dulu, ya, karena takut ditangkap, karena takut disiksa. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya nak, ya. Kita lanjutkan faidah hadis ini, ya. Apa yang kita bisa ambil dari hadis yang selanjutnya, ya, pelajaran yang selanjutnya, wajib mewujudkan persaudaraan seiman. Bentuk mewujudkan persaudaraan adalah dengan saling memberi hadiah, ya, berkumpul dalam ibadah secara berjamaah seperti dalam sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Nah, jadi kita sebagai umat Islam wajib mewujudkan tali persaudaraan di antara kita. Caranya bagaimana? Ya tadi, ya, dengan kita saling memberi hadiah, ya, kasih hadiah, ya, sama temennya. Jadi, ya, nih biasanya di antara kalian ngasih hadiahnya kalau pas ulang tahun doang, bener nggak? Ayo, siapa yang masih ngerayain ulang tahun? Mister coba tanya, ya, coba komen, ya, siapa di sini yang masih merayakan ulang tahun? Atau ulang tahun itu sebenarnya boleh nggak sih? Coba jawab, komen, coba Mister mau lihat. Ulang tahun itu boleh nggak sih? Ayo dong, komen dong. Bilal, komen Lal. Ulang tahun boleh nggak? Ya. Jadi ngasih hadiahnya jangan hanya pas acara-acara tertentu aja, apalagi acara yang dilarang oleh Nabi, ya. Setiap saat, kalau misalnya nih, misalnya yang lain, siapa ya di situ, ya, Abdurrahman, ya, kagum sama Bilal karena Bilal hafalannya banyak, kasih hadiah ke Bilal, ya. Jadi tidak harus menunggu momen-momen tertentu saja, ya, karena apa? Itu sebagai perwujudan bentuk saling mencintai sebagai sesama umat Islam, ya, dengan saling memberi hadiah, lalu berkumpul dalam ibadah sholat berjamaah. Nanti nih, ya, kita berdoa kepada Allah semoga wabah virus COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Ya, kita berdoa di bulan Ramadan ini, ya, agar wabah ini cepat hilang. Agar apa? Agar kita bisa sholat berjamaah lagi di masjid, ya. Kalian pasti rindu dengan sholat berjamaah di masjid-masjid. Nah, sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, sholat Idul Id, itu juga merupakan bentuk, ya, persaudaraan, ya. Itu merupakan bentuk wujud dari persaudaraan sesama muslim. Coba deh kalian bayangkan, ya, mungkin tahun kemarin, ya, yang ikut sholat Id, ya, banyak kan berkumpul semua umat Islam di situ, ya.
berkumpul semuanya ya di lingkungan-lingkungan kalian untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Wah, rasanya bergembira sekali ya, kita sesama muslim saling berkumpul, saling bersalaman, saling bertatap muka. Itulah bentuk persaudaraan kita sebagai muslim ya. Lalu pelajaran yang selanjutnya ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya sesama muslim itu bersaudara, beliau menjelaskan pula bagaimana seharusnya seorang muslim pada saudaranya ya, bagaimana sikap seorang muslim kepada saudaranya. Pelajaran selanjutnya, ajaran Islam datang untuk menjaga atau menyelamatkan darah, harta, dan kehormatan seorang muslim ya. Tidak boleh menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Kita tidak boleh menggibah yang lainnya. Tahu gibah? Ya, tahu ya, ngomongin saudaranya, ngomongin temennya, yang ngomongin aib temennya, itu gibah namanya. Nggak boleh. Ya. Dengan membicarakan aib saudara kita di saat ia tidak ada. Bila ia hadir, kita bila ia hadir membicarakan kejelekannya disebut dengan mencela ya, bukan lagi gibah. Lalu pelajaran selanjutnya, tidak boleh kita menelantarkan sesama muslim. Nah, ini penting nih, nggak boleh kita menelantarkan sesama muslim ya. Berarti kita diperintahkan untuk menolong mereka, bahkan kita diperintahkan menolong orang yang dizolimi dan juga menolong orang yang berbuat zolim. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, artinya tolonglah saudaramu yang berbuat zolim atau yang dizolimi. Ada seseorang yang berkata, wahai Rasulullah, aku tolong menolongnya jika ia dizolimi. Terus pendapatmu jika ia adalah orang zolim, bagaimana aku bisa menolongnya? Beliau bersabda, engkau mencegah atau menghalanginya dari tindakan zolim, berarti engkau telah menolongnya. Ya, nih, kita sesama muslim tidak boleh kita menelantarkan sesama muslim lainnya. Mister kasih contoh lagi. Ya, misalnya nih di lingkungan rumah kita atau di lingkungan rumah kalian, ya, ada tetangga kalian, ya, sesama Islam, sesama muslim, ya. Ini sebagai contoh kecil, ya, di lingkungan rumah kalian ada tetangga kalian yang miskin, ya. Buat makan aja susah, kelaparan, ya. Lantas bagaimana sikap kita kepada dia? Ya, apakah kita biarin aja lah, kan itu orang lain? Tidak, itu bukan orang lain, itu saudara kita seiman. Tidak boleh kita menelantarkannya. Ya, kita harus saling membantu sebagai umat Islam. Ya, Nak, ya. Jadi kalau ada di lingkungan kita, tetangga kita ya sedang kesusahan, ya, maka kita bantu semampu kita tentunya. Ya, kita bantu ia semampu kita. Ya, kita berikan sebagian harta kita, kita infakkan ya kepada mereka. Insya Allah bermanfaat. Ya, dan kalian orang yang memberikan infak, hartanya tidak akan berkurang di sisi Allah. Jadi jangan takut beramal, jangan takut berinfak. Karena sebagian berpikir, aku kalau nginfakin uangku, ya mau amal nih, nanti uangku berkurang. Enggak, Nak. Ya. Kalau kalian berinfak ikhlas karena Allah, Allah ganti yang lebih besar. Ya, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi jangan takut miskin. Ya. Kalau kalian rajin beramal, ya, Allah ganti, Allah balas dengan yang berjuta-juta kali lipat, ya, banyak, apalagi di bulan Ramadan, ya. Jadi kita harus saling membantu di antara kita, dan kita berikan kebutuhan mereka, itu loh, ya, harus kita bantu agar hati kita ini peka, agar hati kita ini lunak. Kalau orang yang sering membantu sesama muslim, hatinya ini akan lunak, ya. Hatinya ini akan senantiasa peduli kepada umat Islam lainnya. Maka Mister mengajarkan kepada kalian, ya, kalian harus terbiasa berinfak dan beramal. Ya, kalian harus terbiasa memberi dari sekarang. Jangan minta mulu. Ya.
Ya, kalian punya uang misal dari orang tua, ya, sisihkan uangnya, ya, infakkan, ya, kepada sesama muslim atau kepada orang yang membutuhkan. Pelajaran yang selanjutnya dari hadis ini, ya, kita wajib bersikap jujur, tidak boleh berdusta, ya. Berdusta itu haram, bohong itu haram, walaupun pada orang kafir, ya. Jadi kita tidak boleh berbuat dusta, tidak boleh kita bohong terus, ya, kepada muslim maupun kepada orang kafir atau kepada manusia, ya. Tidak boleh kita berdusta kepada setiap manusia. Lalu pelajaran selanjutnya, tidak boleh kita merendahkan muslim yang lain, walau dia itu miskin, dia itu fakir. Kita harus memuliakan dan menghormatinya sebagai umat Islam. Nah, ini juga penting nih, nak. Ya, kita sebagai umat Islam nggak boleh kita tuh merendahkan sesama muslim. Misalnya ada orang miskin, kamu miskin, nih lihat dong nih, aku punya HP terbaru, iPhone 15. Kamu punya nggak? Nggak punya kan? Karena kamu nggak punya duit. Nah, nggak boleh kita seperti itu. Itu namanya merendahkan orang Islam, ya. Nggak boleh kita seperti itu, ya. Karena kita nggak tahu loh, ya. Bisa jadi orang yang mungkin kita hina atau orang miskin yang mungkin kita hina, ya, itu lebih utama di sisi Allah amal solehnya, ya. Karena kita nggak tahu, makanya kita nggak boleh merendahkan orang lain, karena belum tentu, ya, diri kita lebih baik daripada orang yang kita rendahkan, ya. Nabi SAW mengingatkan nih dalam hadisnya, betapa banyak orang yang rambutnya semerawut, ya, orang yang rambutnya acak-acakan, dan dia diusir ketika berada di pintu rumah orang lain, tetapi jika dia bersumpah, jika dia berdoa, Allah akan mengabulkan permintaannya. Artinya ada beberapa keutamaan, ya, bagi orang yang miskin, ya. Makanya kita tidak boleh menghina, merendahkan sesama muslim. Lalu pelajaran selanjutnya, takwa letaknya di hati. Memberi contoh dengan mempraktikkan lebih mengena dari sekedar perkataan saat bicara, karena Nabi SAW berisyarat pada dadanya, bukan hanya berkata-kata. Lalu hadis ini juga adalah sanggahan untuk orang yang mengerjakan maksiat dengan anggota badannya. Lalu ia katakan yang penting ketakwaannya di sini, ya. Jawabnya, jika hati bertakwa, anggota badan juga bertakwa, karena Nabi SAW bersabda, ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, seluruh jasadnya akan ikut baik. Jika ia rusak, seluruh jasadnya juga rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Jadi, nak, ya, kalau hati kita baik, ya, kalau hati kita saling bertakwa kepada Allah, maka anggota badan kita pun juga akan mengikuti. Seperti itu, ya, nak, ya. Penting sekali, ya. Penting sekali kita menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita, ya, agar kita menjadi seorang muslim yang kuat, ya, tidak saling tercerai-berai, tidak saling berantem, ya. Mister menemukan sebagian kalian nih, ya, yang berbeda pendapat saja ribut, ya. Misalnya si A, oh, menurut aku ini hukumnya begini-gini, terus si B jawab lagi, oh enggak, ini begini-begini. Akhirnya cuman karena selisih pendapat, beda pendapat, akhirnya kalian berantem, nggak tegur-teguran. Jangan dong, ya. Kita harus saling menghargai pendapat teman kita, ya. Kita harus menjaga, ya, tali persaudaraan di antara kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu karena nikmat Allah menjadikan kamu orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya,
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk, dalam surat Ali Imran ayat 103. Ya. Jadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, kita harus berpegang kepada agama Allah, ketetapan Allah, ya. Dengan agama serta ketetapan Allah itu Azza wa Jalla memerintahkan agar kita ya saling bersatu padu dalam satu kalimat hak, kebenaran, dan menyerah pada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, dan ingatlah akan nikmat Allah Azza wa Jalla kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu karena nikmat Allah menjadikan kamu orang yang bersaudara. Ya, kalian tahu nggak? Dengarkan nih. Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan tafsir ayat ini, ingatlah wahai kaum mukminin, ya, akan nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah dianugerahkan kepada kalian, yaitu manakala kalian bermusuhan karena kemusyrikan kalian, kalian saling membunuh satu sama lain disebabkan fanatisme golongan, ya, disebabkan apa fanatisme itu diartikannya, ya, gulu berlebihan, ya, dan bukan disebabkan taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ingatlah ketika itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mempersatukan. Ingat, yang mempersatukan itu adalah Allah, ya, mempersatukan hati-hati kalian dengan datangnya Islam. Maka Allah Azza wa Jalla jadikan sebagian kalian sebagai saudara bagi yang lainnya, padahal sebelumnya kalian saling bermusuhan, ya. Ini ya ada sebuah contoh, ya. Dulu pada zaman dahulu, ya, keadaan penduduk Madinah secara umum itu dihuni oleh dua kelompok. Kelompok yang pertama bernama kelompok Aus, kelompok kedua bernama kelompok, ya, Khazraj, ya, pada zaman dahulu, ya. Sebelum datangnya Islam, mereka itu saling berperang dan bermusuhan, ya. Ini sebelum Islam masuk, ya. Mereka itu saling berperang, saling bermusuhan tanpa henti, ya. Karena masalah sepele aja bisa jadi perang, ya. Karena masalah sepele, masalah kecil, ya, mereka perang. Namun sesudah kehadiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka menjadi saudara, ya. Jadi Islam, ya, adalah agama yang damai, agama yang penuh kasih sayang. Makanya, ya, kalau kalian pernah dengar nih, ada yang mengatakan Islam itu datang dengan dengan kekejaman, ya. Islam itu menyebarkan agamanya dengan penyiksaan. Itu adalah perkataan yang dusta, ya, karena Islam itu datang dengan damai dan penuh kasih sayang, ya. Yang sudah tadi Mister contohkan tuh, kelompok Aus dan Khazraj, ya, sebelum Islam datang, ya, mereka sering banget perang. Masalah sepele aja mereka perang, kelompok satu dengan kelompok lain perang. Kalau istilah kita itu tawuran, ya. Misalnya cuman gara-gara temennya diejek nih, kelompok satu kelompok yang lain diejek sama kelompok ini, akhirnya perang, cuma karena sepele aja perang, ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menyebarkan Islam, maka jadilah mereka saling bersaudara. Anak-anakku, ya, yang tercintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pentingnya kita saling menjaga persaudaraan di antara kita. Ada yang nanya, Mister, sepele itu apa? Sepele itu masalah kecil, nak, ya. Sepele itu masalah nggak penting lah, gitu. Ya, mungkin itu saja yang Mister bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Mister berpesan kepada kalian semua untuk saling meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memperbanyak ibadah khususnya di bulan Ramadan ini. Lalu pesan yang kedua, kita sebagai umat Islam, sesama muslim, harus saling bersaudara. Tidak boleh kita saling menghina,
tidak boleh kita saling mengejek, tidak boleh kita saling bermusuhan, dan tidak boleh kita juga saling mendiam-diamkan. Cuman karena masalah kecil diam-diaman berhari-hari, tidak boleh. Ya nak ya, dan Mister juga berpesan kepada kalian, kita harus lebih peduli lagi kepada sesama muslim. Ya, harus lebih peduli. Biasakan dari sekarang. Ya, kalau kita melihat orang kesusahan, tetangga kita kesusahan, teman kita kesusahan, kita bantu semampu kita. Ya nak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buka Q&A. Kayak YouTube ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di komen. Ada yang mau bertanya nggak? Atau mau ada yang mengungkapkan sesuatu? Contohnya, Mister, aku kangen sama Mister. Mister juga kangen sama kalian. Ya, kangen ngisengin kalian ya. Kangen jahilin kalian. Hilang suaranya. Ada kok, coba cari. Yuk, silakan Mister baca nih komen-komennya. Syukron Mister Iqbal, afwan. Kalian sehat-sehat semua ya di rumah ya, jaga kesehatan ya. Jangan keluar-keluar dulu kalau nggak penting-penting amat. Oke? Monggo silakan, ada yang mau ditanya? Afwan ya. Mister, aku bosen di rumah. Sama, Mister juga bosen di rumah. Emang kalian aja. Nah, gimana caranya supaya kita nggak bosen? Lakukan hal yang bermanfaat. Ya, tadi contohnya khatamin Quran deh. Nanti paksa deh. Kalau kalian merasa, Mister, aku berat banget, aku nggak kuat nih baca lama-lama. Paksa dulu. Cobain dulu. Nanti lama-lama kalian akan terbiasa. Oh iya, ternyata nikmat sekali ya baca Quran lama-lama itu. Ya, pahalanya mengalir lagi. Ya. Jadi itu menghilangkan rasa jenuh. Ya. Banyak ibadah, banyak baca Quran, atau bantu orang tua di rumah biar nggak bosen. Misal, Mister, aku bosen di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya udah, kamu nyapu aja, nyapu, ngepel, bantu orang tua, terus masak, nyiapin bukaan. Wah, nanti itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Males di rumah. Siapa ini? Di rumah kenapa males? Ya. Biasanya kalau males di rumah itu karena kalian sudah terbiasa nggak ngapa-ngapain, makanya lakukan hal yang bermanfaat. Yo, ada yang nanya-nanya lagi? Silakan. Sebelum Mister tutup. Kalian pada kangen nggak sama teman-teman kalian di kelas? Ya. Oh, pada kangen. Abdurrahman kangen ya, apalagi kelas 6. Omar kangen sama siapa, Mar? Apalagi kelas 6 ya. Yang sudah sebentar lagi udah lulus. Ya Allah, bisa doakan kalian menjadi sukses semua ya. Kangen banget, Masya Allah. Ya, kalau kalian kangen sama teman kalian, doakan mereka, saling mendoakan. Itu juga bentuk perwujudan ya persaudaraan sebagai umat muslim, saling mendoakan di antara kita ya, saling tegur sapa ya. Kalau misalnya kalian kangen, vicall aja ya, kan ada nomornya, di vicall, nanya kabarnya ya. Itu menimbulkan kecintaan kita kepada sesama muslim gitu. Mister, rapotan kapan? Nggak tahu, nanti tanya Mistia ya.